Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah, pemirsa. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Mu'awwanah, tepatnya di Jalan Banowati, Komplek Dirgantara 3, Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Nah pemirsa, ketika kehidupan kita sudah mendapatkan harta, tahta, bahkan mungkin jabatan, namun tidak sedikit pun ketenangan yang kita hadirkan atau ketenangan yang hadir dalam hidup kita. Nah, ada yang perlu kita evaluasi dalam hidup kita dan juga ibadah kita. Jangan-jangan ada yang salah dalam sholat kita. Nah, untuk itu pemirsa, pada kesempatan siang hari ini kita mengangkat tema atau judul yaitu ingin hidup tenang, perbaiki sholatmu. Bersama guru-guru kita yang sudah hadir bersama-sama jamaah, ada Ustadz Fauzan Hidayatullah dan Syekhuna Syekh Muhammad Jaber. Inilah pemirsa Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Sepuhun kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya sama-sama. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, apa gunanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati guru kita bersama Al-Mukarram Syekh Muhammad Jaber. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat, amin. Allah berkahi kehidupannya, amin. Serta istiqomah untuk dapat membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Host kita Ustadz Sofyan, hadirin, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'awwanah, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One, dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Bu, minum es tebu bareng anak kembar. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Bu? Bapak sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang Allah muliakan. Hadiah terindah Nabi kita Muhammad SAW dari peristiwa Isra wal Mi'raj adalah beliau mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah salat. Sehingga istimewanya ibadah salat ini sangat luar biasa. Maka yang menjadi pertanyaan adalah apa hakikatnya kita diperintahkan untuk melaksanakan salat itu sendiri. Paling tidak di antaranya yang pertama, salat itu diperintahkan untuk kita hakikatnya sebagai bentuk penghambaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya ibadah salat, Allah zat yang maha istimewa memerintahkan kepada manusia yang istimewa dan ibadahnya juga istimewa, yaitu adalah ibadah salat. Ibarat mungkin ada Pak RW di sini, ada Pak RW misalkan dipanggil sama presiden Pak, di istana dikasih hadiah khusus, kira-kira bangga nggak Pak? Bangga ya, ada keistimewaan. Begitu pula Nabi SAW, mulianya Nabi mendapatkan perintah yang mulia. Bahkan apa yang menunjukkan
ketaatan dan penghambaan beliau atas perintah salat ini. Maka Nabi SAW ketika Allah tetapkan dari 50 waktu sampai 5 waktu, Rasulullah SAW menyampaikan, labbaika wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu ya Allah dan aku mentaati atas perintahmu. Bahkan ketika itu kembali setelah mendapatkan perintah dari Allah, bertemu dengan Nabi Musa, diminta untuk balik lagi. Tapi apa respon Nabi? Nabi SAW menyampaikan, qad raja'tuhu hatta istahyaitu minhu. Aku malu wahai Musa. Kemudian apa yang Nabi sampaikan? Walakin arda wa usallimu. Nah ini yang digaris bawahi Bapak Ibu. Nabi menyampaikan, tetapi aku ridho atas perintah Allah dan aku berserah diri. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya ibadah salat ini merupakan ibadah yang senantiasa Nabi tunjukkan, diterima oleh Nabi dengan bentuk ketaatan dan bentuk penghambaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pendapat ulama yang menafsirkan kata abdun dari ayat surat Al-Isra ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi. Kata abdun di situ ada pendapat yang menyampaikan bahwasanya Nabi merupakan salah satu atau satu-satunya manusia yang telah diakui kehambaannya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin diakui kehambaannya oleh Allah, layaknya Nabi yang menjalankan, menerima perintah salat, maka janganlah sekali-kali kita meninggalkan salat. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, apa hakikat salat itu diperintahkan untuk kita? Tentu hakikatnya adalah untuk membangun spiritual hubungan kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat kita berdialog, berkomunikasi kepada Allah. Betul Bapak Ibu? Karena salat itu disebut silatun bainal abdi war rabb. Suatu atau perantara penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah melalui salat. Karena salat secara bahasa adalah doa. Bagaimana kita berkomunikasi kepada Allah dalam salat melalui doa-doa yang kita sampaikan dalam salat kita. Sehingga ini yang perlu kita pahami. Makanya kenapa Nabi menyampaikan, kalau kita mau hajat kita terwujud, sampaikan kepada Allah, berlama-lamalah dalam sujud. Apa yang Nabi sampaikan? Akramu, mulianya seorang hamba. Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Seorang hamba, kondisi momentum seorang hamba yang dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia dalam kondisi sujud. Maka banyak-banyaklah engkau berdoa pada waktu sujud. Di sini kita sampaikan apa yang menjadi hajat kita, maka di sini letak bagaimana kita berdialog dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu para pemirsa Damai Indonesia TV One yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, hakikat salat itu diperintahkan adalah bagaimana Allah memerintahkan salat, tujuannya adalah agar senantiasa kita selalu terhubung dan teringat kepadanya. Wa aqimis salata li dzikri, dan perintahkan, laksanakan, dirikanlah salat agar apa? Agar kita mengingat Allah. Dalam tafsir Al-Mawardi dijelaskan bahwasanya dengan mengingat salat ini tujuannya adalah bagaimana kita selalu ingat kepada Allah. Kita hadirkan hati kita, seluruh anggota tubuh kita, kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah salat juga sebagai momentum me time kita dengan Allah. Bentuk bagaimana kita berkomunikasi, berdialog, dan kondisi bermesraan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Itulah kenapa Nabi menyampaikan arihna aqimis shalah wa arihna biha. Dirikanlah salat ya Bilal, dirikanlah salat dan jadikanlah salat itu menjadikan momentum agar kami mampu mengistirahatkan diri kami. Bahkan Nabi menyampaikan wa ju'ilat fi salati qurratu ayuni. Jadi salat itu dijadikan sebagai penyejuk hati kami. Maka dari itu hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari sama-sama kita jadikan salat ini bagaimana kita bisa terhubung diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu
agar kualitas sholat kita ini bisa menjadi sholat yang berkualitas, maka marilah sama-sama kita hadirkan kekhusyuan dalam sholat kita. Bagaimana caranya? Insya Allah akan kita sama-sama diskusikan pada segmen yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan atas tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah di segmen 1 ini. Bagaimana sesungguhnya hakikat sholat, yaitu ketika seorang hamba berdialog dan adanya hubungan spiritual langsung antara seorang hamba dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti bagaimana disampaikan oleh guru kita tadi, adanya suatu rihlah atau suatu hiburan ketika sholat itu sudah adanya dialog atau hubungan spiritual langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di segmen berikut bagaimana sesungguhnya sholat itu bukan menjadi beban, namun justru menjadi sebuah hiburan atau suatu hiburan hati. Nah, di segmen ini nanti akan disampaikan, di segmen berikut, segmen kedua akan disampaikan oleh guru kita Syekh Muhammad Jaber. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Damai Indonesiaku TV One, wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan Ustadzun Al-Karim, Ustadz Fauzan Hidayatullah, yang kami hormati pengurus Jami' Al-Mu'awanah, yang luar biasa jamaahnya, persiapannya, semoga ya Rabb Jamaah Al-Mu'awanah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat. Seperti yang tadi kita dengar tausiah ceramah dari Ustadzuna Fauzan Hidayatullah, bahwa dari rihlah peristiwa Isra Mi'raj diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah, bahkan hadiah yang sangat mulia dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya, yaitu salat. Berarti dalam rihlah Isra Mi'raj diberikan hadiah salat. Berarti setiap kali kita melaksanakan salat, itu rihlah jiwa kita kepada Allah. Setiap hari diberikan kesempatan oleh Allah, kita bisa bertemu Allah, rihlah hati dalam salat 5 waktu. Karena itu salat itu hadiah dari Allah. Salat bukan beban, melainkan kebutuhan. Itu kebutuhan kita, kebutuhan hati, kebutuhan jiwa, kebutuhan jasad dan ruh kita. Salat itu bukan perintah biasa, Bapak Ibu. Allah tidak membutuhkan salat kita. Allah tidak membutuhkan ruku', sujud, doa, munajat. Allah tidak membutuhkan. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qal, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahid, ma zada fi mulki syai'a." Jika seluruh manusia dan jin, seluruh manusia dari Nabi Adam dari awal sampai akhir, semua orang bertakwa, semua orang salat, semua orang baik,
semua orang saleh dan salihah, tidak menambahkan sedikit pun kerajaan Allah, kemuliaan Allah. Tidak nambah sedikit pun. Allah maha mulia, Allah maha raja. Allah tidak membutuhkan kita. Karena itu dalam hadis qal, innama hiya a'malukum. Sesungguhnya itu amalan kalian. Salat itu amalan kalian. Uhsiha lakum, dicatat. Faman wajada khairan faliyahmadillah. Kalau bisa melaksanakan amalan saleh, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya Bapak Ibu, kalau misal diundang dalam acara orang mulia, wali kota ya atau presiden, senang kita, bangga. Kalau dipanggil, diundang, silakan bertemu. Kita senang. Setiap kali diundang Bapak Ibu dari Allah, dipanggil. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Ayo mari, udah tiba waktunya. Udah tiba waktu salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Cari kemenangan. Ayo mulai salat. Inilah tempatnya, masjid. Inilah waktunya. Cari kemenangan, cari ketenangan hati, jiwa. Ayo laksanakan salat. Wallahi Bapak Ibu, bersyukurlah kepada Allah. Allah mengizinkan kita bisa berdiri di hadapan Allah 5 kali setiap hari. Karena itu dalam Isra Mi'raj diperintahkan oleh Allah salat berapa kali di awalnya? 50 kali. Terus dikurangi sampai 5 kali. Allah Maha tahu bahwa salat itu akhirnya dikurangi sampai diperintahkan 5 kali. Kok kenapa di awalnya 50 kali, terus akhirnya diperintahkan 5 kali? Ada salah satu hikmah bahwa Allah mencintai orang yang selalu salat. Artinya jangan hanya merasa 5 kali itu cukup. Orang yang suka mendekatkan diri kepada Allah, dia berusaha kapan ada kesempatan, dia salat. Bukan cuma 5 waktu. Sunnah qabliyah, ba'diyah, duha, tahiyatul masjid, apalagi malam. Wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Salatlah saat malam ketika manusia pada tidur. Tapi kamu tinggalkan kasur, tinggalkan istirahat, tinggalkan tempat tidur. Dalam hadis, Allah bertanya kepada malaikat, kenapa seorang hamba itu bangun? Kenapa dia tinggalkan tempat tidur? Kenapa dia bangun menambil wudu salat? Mencari ridha Allah. Itulah yang kita cari. Mencari ridha Allah. Allah ridha. Karena itu Bapak Ibu, kalau ingin selalu bersama Allah, jangan tinggalkan salat. Bahkan kebutuhan kehidupan kita, salat. Ada hikmah yang saya harap Bapak Ibu, jemaah catat dalam hati. Aslih salatak, tasluh hayatak. Perbaikilah salatmu, maka diperbaiki segala aspek kehidupanmu. Perbaikilah salatmu, maka diperbaiki segala aspek kehidupanmu. Semua tergantung salat. Bahkan orang yang selalu salat, menjaga salat, menjadi hamba prioritas di sisi Allah. Tahu prioritas Bapak Ibu? Tahu artinya prioritas enggak? Pernah saya di bandara, saya ketika udah boarding mau masuk ke pesawat,
Kan ada 2 jalur. Saya langsung ketika masuk jalurnya. Ditahan. Pak, mohon maaf. Mau kemana? Mau ke pesawat loh. Dari sana Pak. Kenapa? Ini jalan prioritas. VIP ini. Kalau biasa dari sana, oh iya ya. Setiap gedung di mana-mana, di bank, di bandara, ada tempat khusus VIP, prioritas. Ada tempat umum. Kalau ingin menjadi prioritas, bukan di dunia, melainkan di sisi Allah. Hamba itu VIP di sisi Allah. Gimana caranya? Selalu dekat dengan Allah. Selalu menjaga salat. Menjadi hamba yang prioritas. Kalau saya menjadi hamba prioritas, apa kelebihannya? Kelebihannya apa saja yang kita inginkan. Kehidupan dunia akhirat diijabah oleh Allah. Itulah hamba prioritas. Dilayani, ya, di mana-mana, dihormati, apa saja yang dia mau, ada apa saja yang diberikan, langsung disiapkan. Itu namanya prioritas. Kalau kita menjadi hamba prioritas di sisi Allah, apa saja yang kita harapkan di dunia, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu, mohon pemirsa semua, jangan malas salat. Jangan tinggalkan salat. Jangan jauh dari salat. Jangan jauh dari Allah. Ingat, salat itu kebutuhan, bukan beban. Semoga ya Rabb, kita menjadi ahli salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan Syekhuna Syekh Muhammad Jaber, sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita tadi, bahwa kita kembali untuk dihajak untuk menghayati kembali bagaimana sesungguhnya nikmatnya panggilan azan, bagaimana sesungguhnya nikmatnya panggilan Allah untuk mengajak hambanya berdialog langsung, mencurahkan segala keluh kesah, mencurahkan segala isi hati kita untuk berdialog melalui sholat. Maka ketika kita sudah menikmati hal ini, sesungguhnya sholat bukan lagi menjadi beban, namun justru menjadi kenikmatan dan juga kebutuhan. Nah, di segmen berikut pemirsa, kami persilakan berkaitan dengan tema ini, para jamaah untuk berinteraksi langsung kepada para guru-guru kita dalam segmentasi tanya jawab. Namun sebelumnya, Ustadz Fauzan Hidayatullah sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah, minum kopi di kota Mekah. Luwak White Coffee ingin berbagi berkah. Masya Allah, mau dapat berkah dari Luwak White Coffee? Gampang banget Bapak Ibu caranya. Jawab pertanyaan dari saya, silahkan. Yang tahu angkat tangannya, nanti saya tunjuk. Jawabannya benar, dapat hadiah dari Luwak White Coffee senilai 1 juta rupiah, tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Baik, siap untuk menjawab pertanyaan? Oke, pertanyaannya yang bisa langsung angkat tangan ya. Sebutkan salah satu manfaat sholat. Silakan angkat tangan. Ya, silakan Ukhti. Ya, silakan. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, Ukhti silakan perkenalkan nama. Ya. Perkenalkan, nama saya Nesya. Jawabannya? Menenangkan jiwa. Betul Bapak Ibu? Alhamdulillah, betul jawabannya. Selamat ya, Ukhti mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Ya, tapi jangan lupa ya, makan rujak, jangan lupa dipotong pajak intinya. Lupa lagi bantunya ya. Ya, intinya ini selamat, mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, baik Bapak Ibu, insya Allah para pemirsa kita akan lanjutkan kajian kita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Damai Indonesiaku.
Ingin hidup tenang, perbaiki sholatmu. Nah itulah pemirsa tema kita pada kesempatan siang hari dalam Damai Indonesiaku. Dan kita sudah masuk dalam segmentasi tanya jawab. Nah kami persilakan kepada para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Bapak M. Haryadi. Boleh berdiri Bapak M. Haryadi atau Pak Muhammad Haryadi, betul ya Pak ya? Baik, nanti akan dijawab oleh Ustadz Fauzan Hidayatullah. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Haryadi dari Jamaah Majelis Taklim dari Masjid Al-Mawanah, Trigantara 3. Tadi saya jelaskan bahwa Allah memberi kesempatan jiwa kita untuk menghadap Allah melalui sholat. Namun ada kalanya saat kita berkhalwat dengan Allah, hati kita masih memikirkan dunia. Mungkin saya bisa jelaskan ke kami trik atau kiat apa agar hati kita bisa hadir saat kita menjumpai Allah dalam sholat kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sholat, lupa matiin kompor. Lagi sholat, kunci motor di mana gitu ya. Silakan Ustadz Fauzan. Boleh sambil ke jamaah Ustadz. Baik, bismillah. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya nanti berkaitan dengan segmen berikutnya Ustaz Sofyan, tapi untuk spill di awal ya, prolog di awal. Betul, Ustaz. Pertanyaannya bagaimana kita menghadirkan ya kekhusyuan kita ya ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Tentu hal ini perlu upaya yang sangat luar biasa yang harus kita lakukan. Saya teringat dengan pesan yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Ketika beliau ditanya, ya Syekh, kaifa takhsha' shalah? Bagaimana engkau khusyuk dalam sholatmu? Paling tidak ada beberapa hal yang beliau lakukan. Kata beliau yang pertama, ketika sholat hadirkan seakan-akan engkau sholat di hadapan Ka'bah. Jadi kita betul-betul merasakan kekhusyuan yang luar biasa. Jadi istilah anak muda vibes-nya gitu ya. Betul-betul kita rasakan bagaimana ya Allah ini di rumahmu gitu ya. Menghadap Baitullah. Jadi hadirkan yang pertama itu Ka'bah di depan kita. Begitu Pak. Kemudian yang kedua kata Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau menyampaikan bahwasanya ketika kita sholat rasakan seakan-akan di bawah kaki kita itu ada jembatan Siratul Mustaqim. Yang itu begitu tipis, yang begitu sangat kita itu ketika kita berdiri. Itu sehingga merasa ada kehati-hatian ya. Sehingga ya Allah jangan sampai aku tergelincir dan lain sebagainya. Sehingga itu yang perlu dihadirkan. Yang berikutnya kata Ibrahim bin Adham, rasakan atau bayangkan setan itu menggodamu di belakang. Artinya apa? Jangan sampai kita memberikan kesempatan setan menggoda kita. Jangan sampai kita memberikan kesempatan setan untuk membisikkan kita. Makanya kenapa ulama menyampaikan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Itu sebelum kita melaksanakan sholat, itu kita dianjurkan membaca Quran surat An-Nas. Agar kita terhindar dari was-was syaitan. Nah jadi itu yang perlu kita lakukan. Yang berikutnya apalagi? Bayangkan di sebelah kaki kanan kita itu adalah syurga. Dan di sebelah kaki kiri kita itu adalah neraka. Nah ini tips yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Bahwasanya bagaimana kita menghadirkan kekhusyuan kita kepada Allah. Agar apa? Agar sholat yang kita laksanakan itu kita hadirkan. Dan kita bukan hanya gerakan semata. Bukan hanya sekedar ucapan yang kita baca. Tapi seluruhnya kita ikutkan sholat. Bahkan ulama menyampaikan hati kita pun kita ikutkan sholat. Jangan beri kesempatan ada hal-hal yang mengganggu kekhusyuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu mudah-mudahan kita dalam menjalankan sholat ini mudah-mudahan bisa semakin dekat dengan Allah dan merasakan kekhusyuan dalam ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekhusyuan dalam setiap gerakan atau setiap ibadah salat kita. Nah, berikutnya kami persilakan ada Ibu Siti Juwairah, boleh berdiri Ibu dan nanti akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jaber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. Pak Ustadz, izin nama saya Siti Zuhairo dari Masjid Jami Al-Mu'awanah. Izin Pak Ustadz bertanya,
apakah sholat kita sah jika pikiran kita melayang? Jadi ketika kita setelah takbir, tiba-tiba pikiran kita sudah nggak khusyuk lagi Pak Ustadz. Apa sholat kita sah atau tidak? Terima kasih. Setelah takbir apa? Setelah kita Allahu Akbar, pikiran kita sudah melayang. Pak Sudah Ustadz. kemana-mana Sudah begitu ya. kemana-mana pikirannya. Jadi masih ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Haryadi tadi ya, bagaimana untuk menjaga kekhusyuan sholat. Ketika tidak khusyuk, nah ini masih dalam kategori syah atau tidak nih Syekh, silakan. Bismillah. Ya, itu pertanyaan sebenarnya bukan hanya dari Bapak dan Ibu, mungkin banyak jamaah yang suka bertanya seperti itu. Masih berpikir, salat saya belum begitu khusyuk. Salat saya belum begitu sempurna ya. Apakah salat saya diterima atau tidak? Yang saya harap, saya mohon Bapak Ibu, kita belajari salat dulu. Cara salat yang sah, rukun dan wajib. Ya. Kita menjaga salat. Meninggalkan rumah, kalau Bapak misal menuju ke masjid, salat. Ya. Ibu-ibu lagi bekerja, meninggalkan semua, menambil air wudu, mencari musalla baik di masjid maupun di rumah. Apa yang kita cari? Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bawalah sekalian husnul dhanni billah. Bahwa saya seorang hamba yang dhaif, yang lemah, yang masih berusaha menjaga salat, ya, buktinya saya tinggalkan kerja, tinggalkan rumah, tinggalkan tempat tidur, saya meluangkan waktu salat. Gak mungkin Allah mengecewakan seorang hamba seperti itu. Itu husnul dhan. Bahwa Allah yang memberikan taufik untuk kita melaksanakan salat, Allah berkenan menerima salat kita. Kita bukan seperti orang mohon maaf yang di luar sana. Azan, iqamah, salat sampai selesai, mereka enggak peduli. Enggak peduli dengan salat. Dengar azan, enggak salat, enggak pernah enggak peduli. Kita berusaha, walaupun masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, tapi kami berusaha memperbaiki diri, memperbaiki salat. Gak mungkin Allah mengecewakan seorang hamba seperti itu. Karena itu bahwa husnul dhan. Walaupun dalam salat seperti pertanyaan dari Pak Haji, walaupun dalam salat kadang-kadang ya pikiran kita luar sini sana, tapi kita tetap berusaha menjaga salat, berusaha khusyuk dalam salat. Insya Allah yakin Allah terima salat kita. Karena itu setelah salat kita mengucapkan apa? Setelah salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. 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 Itu istighfar. Biasanya yang baca istighfar ketika orang lakukan salah, kok astaghfirullah, jangan begitu. Betul enggak? Kok setelah melakukan salat diperintahkan istighfar dulu. Ya Allah, mohon ampunilah kesalahanku. Kalau dalam salat masih ada yang kurang, ada yang salah, ya Allah tutupilah kekurangan kami. Maafkan kesalahan kami. Yakin, seorang yang lihat jamnya, sudah masuk waktu salat belum, meluangkan waktu datang ke masjid atau di rumah salat, gak mungkin Allah mengecewakan dia. Semoga ya Rabb, salat kita semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Artinya ketika kita sudah memahami rukun sholat itu dan kita sudah berusaha keras untuk khusyuk dalam sholat, meskipun pikiran kita masih melayang-layang dan tidak khusyuk, insya Allah itu masuk dalam kategori sholat yang sah ya Syekh. Betul, insya Amin, Allah. amin, Intinya ya rabbal seperti yang tadi saya sampaikan, sebelum melaksanakan salat, saya mohon kepada seluruh jamaah, belajarilah salatnya. Sebelum salat, belajarilah wudu'nya. Karena mohon maaf, sering saya lihat di tempat wudu banyak orang yang wudu'nya seadanya, enggak sah wudu'nya. Kalau wudu'nya enggak sah, salatnya enggak sah. Karena itu tetap kita belajari wudu'nya yang sah, salatnya yang sah. Setelah itu kemampuan kita, insya Allah salat kita makbul.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syekhuna Muhammad Jaber. Nah, di segmen berikut ini, inilah yang kita bahas di segmentasi tanya jawab tadi, bagaimana sesungguhnya untuk menguatkan kekhusyuan kita di dalam sholat. Di segmen ini nanti insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Jalmi Al-Mu'awadah dan para pemirsa Damai Indonesia TV One yang Allah muliakan. Tadi sudah ada 2 pertanyaan dari Bapak Ibu yang berkaitan dengan khusyuk tadi ya. Maka insya Allah pada segmen ini saya ingin melanjutkan. Saya teringat dengan pesan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Beliau mengutip dari pendapat Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili dalam kitab Tajul Arus. Apa yang beliau sampaikan? Kil nafsaka wazinha bis shalah. Ukurlah dirimu dan timbanglah dengan salat. Apa maksudnya? Jadi salat ini merupakan indikator bagaimana kita mengukur kualitas diri kita. Kalau kau mau melihat kualitas diri seorang, lihatlah bagaimana salatnya. Itulah Nabi menyampaikan awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-salah fa in saluhat saluha sairu amalih wa in fasadat fasada sairu amalih. Pertama kali yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terkait amal ibadah seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka amalannya akan baik. Jika salatnya buruk, maka amalannya pun akan buruk. Untuk itu, secara umum, sebelum saya akan membahas terkait bagaimana lebih detail langkah kita untuk menghadirkan kekhusyuan dalam salat, maka secara umum yang bisa kita pahami bahwasanya setiap diri kita ini harus kita hadirkan untuk menghadap kiblat dan setiap diri kita ini memiliki kiblatnya masing-masing. Apa maksudnya? Mata kita kiblatnya adalah tempat sujud. Jadi ketika kita sholat, fokus pandangan kita ke tempat sujud. Ya jangan mungkin anak-anak muda biasanya kan kaosnya itu macam-macam ya. Ada tulisan bacaan, jangan lihat-lihat nanti kesemsem katanya. Akhirnya enggak khusyuk tuh sholatnya. Ya. Jadi fokus ke tempat sujud. Kemudian yang kedua, kiblatnya akal ya adalah makna. Kiblatnya tubuh kita ini, diri kita ini adalah ke depan, menghadap ke arah kiblat atau Ka'bah. Kiblatnya hati kita, roh kita, yaitu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lantas bagaimana langkah awal kita untuk menghadirkan kekhusyuan? Yang pertama, maka mari sama-sama kita hadirkan rasa untuk seakan-akan atau seolah-olah bagaimana kita menghadirkan untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yadhununa annahum mulaqu rabbihim. Bagaimana kita hadirkan ketika kita ingin salat, ya Allah saya ini ingin menghadapmu. Maka kalau kita, rasa itu yang kita hadirkan akan berpengaruh pada step yang kedua. Apa step yang kedua? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hendaklah kalian pakailah pakaian yang terbaik ketika engkau masuk ke dalam masjid atau ketika engkau ingin beribadah. Jangan ketika ke mall nih ibu-ibu, Masya Allah kalau kondangan luar biasa pakaiannya ya. Tapi giliran sholat kadang mukena sendiri nggak diperhatiin, benar Bu? Talinya udah pada kendor gitu kan. Aduh, nah ini yang harus kita perhatikan. Kita ini menghadap Allah, maka pakaian pun harus diperhatikan. Yang berikutnya, wa idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Ketika hendak engkau melaksanakan sholat, maka sempurnakan wudumu. Imam Asy-Sya'rani mengatakan, al-khudur fis shalah biqadril khudur fil wudu. Letak bagaimana kita ingin mengetahui kekhusyuan kita dalam sholat, maka itu disesuaikan bagaimana kita menghadirkan kekhusyuan mulai dari kita berwudu Bapak Ibu. Jadi ketika kita berwudu, itu bukan hanya semata-mata gerakan. Tapi Nabi mengajarkan ada doa. Ketika membasuh muka selain niat wudu,
Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, jadikan wajah ini bercahaya, berseri-seri, di mana Engkau perlihatkan mana wajah yang bercahaya, mana wajah yang tidak. Saya yakini jamaah di sini wajahnya bercahaya ini. Amin. Kalau di sini karena kena lampu, mudah-mudahan di surga betul-betul karena cahaya wudu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi kita hadirkan kekhusyuan ketika wudu, Bapak Ibu. Ya. Jangan ketika wudu, misalkan sudah pas lagi puasa ya, ingat kolak pisang yang dibagi sama tetangga, itu sambil wudu kita ngobrol, enak ya kolak pisang itu ya, iya pakai pandan enggak katanya, waduh. Akhirnya ketika sholat mikirin kolak pisang Bu. Ya. Nah makanya dari wudu itu kita harus jaga. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apalagi langkah berikutnya untuk menghadirkan kekhusyuan? Kita awali dengan berdoa. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung dari hadirnya syaitan yang mengganggu kekhusyuan kami. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berikutnya? Yang berikutnya laksanakan gerak salat tersebut secara berurutan dengan tumakninah. Wa idza raka'ata fadha. Ketika engkau sedang ruku, maka letakkanlah kedua kaffaika ala raqabataik, di atas kedua lututmu, hatta tatmain, dan laksanakannya sampai engkau merasakan ketenangan. Artinya apa? Jangan kita selalu terburu-buru. Nabi memberikan ancaman aswa'un nas sariqatan. Pencuri salat itu bagaimana pencuri salat? Alladzi la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Mereka yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Mudah-mudahan dengan demikian langkah-langkah tadi yang terakhir kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah sebagaimana Nabi, afal akunu abdan syakur, bukankah aku tidak boleh menjadi hamba yang berterima kasih? Dan dengan demikian mudah-mudahan kita bisa melaksanakan salat dengan penuh kekhusyuan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi salah satu tips untuk agar sholat kita menjadi khusyuk ini, adab-adab sholat juga perlu diperhatikan nih Ustaz ya. Tadi yang disampaikan, kalau misalnya ke sholat kita mungkin baju kurang sopan, Betul. atau bajunya kurang enak baunya gitu. Nah itu juga mempengaruhi kekhusyuan ya Ustaz ya. Nah kami persilakan kepada jamaah dari ibu-ibu, ada Ibu Aan Swantika. Boleh berdiri Ibu? Nah silakan Ibu Aan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aan Swantika. Saya dari Majlis Taklim Al-Mu'awanah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, sebagai muslim kita kan sholat terus ya, sholat fardu selalu kita kerjakan tepat waktu, sholat sunnah juga gitu. Tapi kok kenapa ujian selalu datang kepada saya, dan saya juga kebetulan punya usaha itu kok nggak maju-maju gitu. Nah apakah sholat saya itu tidak diterima atau bagaimana gitu Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali Ibu? Silakan. Langsung Ustaz? Langsung ya, Ustaz Fauzan, silakan. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Ini berkaitan dengan ujian ya. Setiap kita manusia dalam menjalani kehidupan ini tentu tak terlepas yang namanya dari cobaan dan ujian. Terlebih kita sebagai orang beriman. Apakah orang yang sholat lantas tidak diuji? Tentu tidak. Ya, justru dengan kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan ujian yang Allah hadirkan, baik maupun buruk, apa tujuan Allah menghadirkan ujian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah ingin melihat sejauh mana kontribusi amalmu. Apakah engkau masih mau memberikan kontribusi amal yang terbaik? Ya. Jadi tentu kita jadikan sebagai evaluasi dan muhasabah untuk terus merimain diri kita untuk bisa memperbaiki setiap amal ibadah kita Bunda. Ya. Mungkin bukan hanya sekedar sholat atau mungkin dari hal-hal yang lainnya. Tapi yang terpenting bahwasanya tetap walaupun mungkin usaha tidak maju ya, tapi jadikan kualitas sholat kita semakin meningkat dan semakin maju. Bagaimana cara kita melihat kualitas sholat kita itu baik atau tidak?
Saya teringat dengan pendapat Imam Abu Aliyah dalam kitab dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau menafsirkan dari ayat yang berbunyi innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Apa yang beliau sampaikan? Innas salata fiha thalathu khisalin. Sesungguhnya salat itu harus ada di dalamnya 3 unsur. Kita harus mampu menghadirkan 3 nilai ini dalam salat kita. Fakullu salatin, setiap salat yang di dalamnya tidak terdapat min hadhil khilal falaysat bisalah. Ketika 3 salat atau 3 unsur ini tidak terdapat dalam salat kita, satu pun tidak ada, maka itu bukanlah salat, kata Imam Abu Aliyah. Apa yang beliau sampaikan? Yang pertama yaitu adalah kita harus mampu menghadirkan yang namanya al-ikhlas. Kenapa? Karena tujuan ikhlas, beliau melanjutkan penjelasannya, al-ikhlas ya'muruhu bil ma'ruf. Dengan keikhlasan ini akan mengajak kita, memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan. Dan bisa jadi dengan kita menghadirkan keikhlasan, sebagaimana setiap salat kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena Allah, maka insya Allah akan berpengaruh untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Kita akan mudah melakukan kebaikan yang lain dan efeknya juga kebaikan kepada kita juga. Yang kedua, apa yang harus kita hadirkan? Al-khasyah. Kenapa al-khasyah? Karena kata Imam Abu Aliyah, al-khasyah ta'muruhu atau tanhahu anil munkar. Karena rasa takut yang kita hadirkan dalam salat sebagai benteng kita untuk kita mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Jadi ikhlas itu menghadirkan, mengajak kita kepada kebaikan, dan bagaimana rasa takut yang kita hadirkan itu bisa membentengi kita. Kita kan sering mendengar istilah STMJ, betul Bapak Ibu ya? Apa itu Bu? Bukan susu telur madu jahe Bu. Sholat terus maksiat jalan gitu ya. Nah kenapa bisa seperti itu? Itu bukan perkara sholat. Mungkin juga dengan dampak-dampak, kenapa? Apakah ini gara-gara sholat? Nah kalau kita kembalikan kepada sholat kita, berarti mungkin ada 3 nilai ini yang belum bisa kita hadirkan dalam sholat kita. Jadi kita hadirkan rasa takut. Kalau dalam sholat kita mampu menghadirkan rasa takut, insya Allah dalam kehidupan kita takut untuk korupsi. Amin. Amin. Kita ya takut Rabbal alamin. untuk mencuri, kita takut untuk berbuat zalim. Kenapa? Dalam sholat kita sudah membiasakan menghadirkan rasa takut. Dan yang ketiga, yaitu adalah bagaimana kita hadirkan zikrullah. Selalu mengkoneksikan diri kita untuk mengingat kepada Allah. Mata kita, telinga kita, gerakan semua kita hadirkan, kita ikutkan sholat. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan dengan doa yang kita sampaikan, mungkin Bunda sampaikan dalam sujudnya, minta sama Allah, ya Allah berikanlah petunjuk. Insya Allah karena Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dengan salat kita meminta kepada Allah, dengan salat kita meminta munajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi persoalan kita, Allah berikan petunjuk, dan apa yang menjadi hajat kita, Allah akan kabulkan, Allah turunkan rahmat dan pertolongannya untuk kita. Wallahu a'lam. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Fauzan Hidayatullah atas jawaban dan juga tausiah yang disampaikan pada kesempatan segmen ini. Nah, menyambung apa yang ditanyakan oleh Ibu Aan tadi, ketika kita sudah sholat, kemudian masih saja ujian menghampiri kita, cobaan dan bahkan perekonomian kita makin seret. Namun sebaliknya, banyak orang yang tidak sholat namun justru hartanya berlimpah. Apakah kita tidak usah sholat saja? Nah ini mungkin insya Allah akan menjadi bagian bahasan dari guru kita Syekh Muhammad Jaber. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Orang beriman hatinya tenang, tenteram dengan zikrullah. Itulah ketenangan hati kita. Itu yang kita cari dalam kesibukan dunia, masalah sini sana. Kita mencari ketenangan hati. Itu salat. Itu kesempatan bagi kita. Mohon saya ke sana. Dari awal hanya menghadapi ibu-ibu ini, ke bapak-bapak ini. Ini ada pertanyaan. Kok di sana, di luar sana ada orang yang gak salat. Tapi hidupnya baik-baik aja lah. Hartanya banyak. Tenang, nikmat dia. Demi Allah, enggak nikmat kehidupannya. Ditanya seorang alim, apa azabnya orang yang enggak salat? Beliau menjawab, azabnya dia enggak salat. Itu cukup azab yang besar bahwa dia tidak diizinkan oleh Allah dia bisa salat. Itu cukup azabnya. Tidak diizinkan oleh Allah dia bisa gabung bersama jamaah di masjid. Itu azab. Jauh dari masjid, jauh dari Allah, itu azab. Walaupun dia memiliki dunia, wallahi azab kalau dia tidak melaksanakan salat. Kalau melaksanakan salat itu orang kaya. Memiliki lebih besar daripada dunia. Contoh, saya kasih contoh. 2 rakaat sunnah, bukan fardu. Yang dianjurkan menjaganya terus setiap hari. 2 rakaat sunnah qabliyah subuh. Dianjurkan melaksanakannya. Walaupun dalam safar di mana-mana jangan tinggalkan. Karena 2 rakaat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkannya. Keutamaannya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Berarti orang yang melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh seakan-akan dia memiliki dunia. Itulah orang kaya abadi yang jaga salat. Itu baru sunnah qabliyah, apalagi fardunya. Karena itu bersyukurlah Bapak Ibu. Bersyukurlah kepada Allah ketika diberikan taufik oleh Allah bisa salat. Ketenangan hati. Walaupun kita memiliki segalanya, tanpa salat gak ada artinya. Gak ada kenikmatan hakiki kecuali salat itu. Tahu kenapa? Allah yang menciptakan kita. Allah Maha tahu kebutuhan kita. Allah menciptakan ruh kita. Karena itu ruh kita butuh salat. Butuh Allah. Harta, makan, minum, jalan-jalan, kaya, raya. Tidak memenuhi kebutuhan ruh. Itu memenuhi kebutuhan jasad. Senang, nikmat wajahnya. Tapi di dalamnya enggak. Karena itu butuh rukuk. Sujud, itu baru hati kita tenang. Ada seorang alim, seorang saleh dulu. Beliau punya masalah, punya hajat dalam kehidupan. Langsung dia menambil air wudu, salat 2 rakaat. Dianjurkan kalau menghadapi masalah dalam kehidupan, ujian, ya, kita lari kepada Allah. Tidak ada solusi kecuali Allah yang selalu membantu menolong kita. Dia menambil wudu,
Salat 2 rakaat. Tujuannya apa? Minta hajatnya kepada Allah. Boleh. Boleh. Kapan saja punya hajat, punya masalah, ambil air wudu, salat. Dia salat. Allahu Akbar. Salat, ruku', sujud. Salat, ruku', sujud sampai salam. Tapi dia lupa hajatnya. Lupa minta kepada Allah. Setelah salat baru sadar. Kenapa? Kata beliau, saya merasa kenikmatan dalam salat sampai saya lupa hajatnya. Sampai saya lupa dunia semuanya. Itu yang kita cari. Semoga ya Rabb, Allah memberikan kepada kita kenikmatan dalam salat. Amin ya Rabbal Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi jangan dikira ya Syekh, ketika orang itu yang tidak sholat dengan dilimpahkan, diberikan kelimpahan harta, justru dia itu diberikan kenikmat, tapi itu justru diberikan azab ya Syekh. Azab dan miskin. Na'udzubillah, summa Tahu na'udzubillah. miskin? Miskin itu bukan hanya yang tidak punya harta, tidak punya rumah. Miskin itu yang jauh dari Allah. Masya Itulah Allah. miskin Na'udzubillah, dunia summa akhirat. na'udzubillah. Terima kasih Syekh atas tausiahnya. Nah, berikutnya kami persilakan kepada jamaah untuk kembali mengajukan pertanyaan. Ada Bapak Edi ya. Silakan Pak Edi boleh berdiri dan disampaikan pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Pak Ustadz Fauzan yang tadi sampaikan bahwa sholat merupakan indikator dari amalan ibadah kita semua. Dari kesimpulan tersebut tadi juga disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa sholat merupakan indikator. Sekaligus saya tambahkan sebagai barometer amalan ibadah kita semua. Yang menjadi pertanyaan saya merujuk dari suatu hadis yang diriwayatkan sebuah kisah bahwa ada seorang mayat ahli kubur yang mengharap pada Allah SWT untuk dikembalikan ke dunia lagi. Dalam rangka apa? Untuk memohon agar dia bisa kembali ke dunia walaupun sebentar hanya untuk bersedekah. Kenapa kok tidak memohon kepada Allah untuk kembali ke dunia untuk sholat? Nah itulah yang menjadi pertanyaan saya. Apakah yang menjadi barometer? Apakah sedekah atau sholat? Sehingga kita tidak terjebak dalam mindset kita untuk mengerjakan sholat dulu atau bersedekah dulu. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Syekh. Arkanul Islam 5 kan? Asyhadatain, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, iqamus salat. Yang ketiga, ita'uz zakat. Yang keempat, saumu Ramadan. Yang kelima, hajju baitillahil haram. Semoga Bapak Ibu bisa pergi haji ya Rabbal Alamin. Berarti terutama salat. Terus mengenai ayat yang disebutkan, seorang mayit dia berharap memohon kepada Allah kembali lagi ke dunia untuk bersedekah. Itu ayat menunjukkan keutamaan kepentingan sedekah. Tapi ada ayat-ayat yang lain, la'alli a'malu salihan. Ya Allah kembalikan aku ke dunia untuk beramal salih secara umumnya. Berarti setiap amalan salih itu baik. Khususnya terutama salat dan sedekah. Ini dua amalan luar biasa. Karena itu ada dalam beberapa ayat. Suratul Baqarah di awal yang kita hafal biasanya baca. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ghaib, mendirikan salat, bersedekah atau infak. Bukan artinya orang yang infak luar biasa dermawan tetapi enggak salat itu orangnya baik, miskin. Salah. Dua-duanya perintah Allah yang wajib kita laksanakan. Enggak boleh kita milih salah satunya. Khususnya salat. Kalau salat wajib bagi seluruh manusia melaksanakannya. Belum bisa berdiri, silakan duduk.
belum bisa duduk, sakit parah, berbaring, gak boleh tinggalkan salat. Di rumah sakit berbaring, gak bisa bergerak, gak bisa duduk, bagi tangan. Tangannya saja gak bisa bergerak, bagi mata. Artinya gak boleh. Lagi perang, menghadapi musuh. Ini uzur yang luar biasa, gak boleh tinggalkan salat. Ada salat khauf. Itu artinya salat itu sangat penting sekali. Tapi kalau infak, gak punya harta, gak masalah. Lagi punya hutang, punya masalah, gak bisa infak, apalagi zakat, gak masalah. Karena kalau punya harta, dianjurkan infak. Tapi salat, wajib bagi semuanya melaksanakan salat. Karena itu, apa saja perintah Allah, jalankan. Khususnya salat. Salat, salat, salat. Seperti yang tadi kita dengar dari Ustaz Fauzan, amalan yang pertama ditanya oleh Allah di yaumul qiyamah adalah salat. Kalau salatnya baik, berikutnya berjalan lancar, selamat. Kalau salatnya tidak baik, enggak akan selamat. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, terima kasih Syekh atas jawabannya. Kita akan masuk di segmen berikut pemirsa. Sejumlah pertanyaan yang sudah masuk lewat kolom komentar di Instagram kami @damaiindonesiaku_TV1. Nanti akan kami bacakan satu persatu dan insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Tetaplah dalam Damai Indonesiaku. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, pemirsa, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku. Sebelum nanti kita akan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Jaber. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_TV1 berkaitan dengan tema kita yaitu perbaiki sholatmu maka hidupmu akan tenang. Nah, ada penanya yang atas nama Muhammad Zulfikar, jauh dari Surabaya ini, yang disampaikan, yang akan dijawab oleh Ustadz Fauzan. Bagaimana Ustadz caranya menangani kakak saya agar bisa sholat tepat waktu setiap saya beritahu mesti dia nggak mau. Nah, ini bagaimana intinya menasihati orang agar sholat tepat waktu. Ustadz Fauzan, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dijelaskan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah adalah as-shalah ala waqtiha. Yaitu sholat tepat pada waktunya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya, itu sama saja kita mengundang cintanya Allah. Makanya tugas kita mungkin itu untuk kakak ya Ustaz Sofyan ya. Jadi tetap dalam prinsip agama watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita saling menasihati dalam kebenaran, dalam kebaikan. Sampaikan, berikan pemahaman apa dampak orang yang menunda sholat. Ya, bahkan dijelaskan dalam kitab Hasyiah Abil Barakat, perjalanan kisah Isra wal Mi'raj. Ketika itu Rasulullah SAW diperlihatkan ada seseorang yang menghancurkan kepalanya sendiri, kemudian dikembalikan lagi, dihancurkan lagi, dikembalikan lagi. Manhum ya Jibril? Siapa itu Jibril? Kata Rasulullah bertanya kepada Jibril. Mereka kemudian Jibril mengatakan mereka adalah tatathaqalu ru'usahum anis shalah. Mereka yang berat, enggan sekali atau malas menunda-nunda dalam pelaksanaan sholat. Jadi ini nasihat untuk kita Bapak Ibu ya Bu ya. Kadang ibu-ibu juga lagi masak nggak berasa, benar Bu? Masih juga jam 1 gitu kan. Akhirnya lama-lama kebablasan. Makanya kan ada lagu yang lagi viral tuh Bu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama ajalmu akan tiba. Jangan tunggu lama-lama, kau ingin bahagia, sholat jangan ditunda. Nah, ini pesannya bahwasanya jangan sampai kita mengakhirkan atau menunda sholat karena akan berdampak kepada hal-hal yang lainnya. Sehingga dengan demikian bahwasanya ini menjadi motivasi bagi kita untuk bagaimana kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, maka sholatlah tepat pada waktunya.
karena mungkin ini pesan untuk anak-anak milenial juga ya, karena yang bertanya mungkin perwakilan dari milenial. Sholat itu bukan no time, bukan part time, ya, apalagi no time. Tapi sholat itu adalah full time dan on time. Kenapa? Karena kematian itu datangnya anytime. Mudah-mudahan dengan demikian ini menjadi nasihat kita untuk kita bisa bersiap-siap dan memperbaiki kualitas sholat kita agar apa, kita termasuk daripada golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah karena menjalankan sholat tepat pada waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Ini jawaban ini mudah-mudahan jadi bekal amunisi untuk Zulfikar menasihati kakaknya ya. Kalau nggak mau sholat juga langsung aja nyanyiin tadi ya. Jangan lama-lama. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Fauzan atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Yudi yang akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jaber. Assalamualaikum, izin bertanya terkait pelaksanaan sholat awal waktu Syekh. Ini mohon pencerahan dan arahan jika kita punya handphone yang azan 1 menit mendahului azan di masjid, ini bagaimana? Sehingga sholat awal waktu itu bisa pas azan di masjid berkumandang. Apakah ini dibenarkan Syekh? Silakan Syekh. Masya Allah, tabarakallah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Damai Indonesiaku yang selalu membimbing jamaah. Bukan hanya live, bukan pertanian jemaah yang di masjid, bahkan yang melalui TV atau Instagram atau sosial media, luar biasa. Semoga Damai Indonesiaku selalu istiqamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jawaban untuk Bapak Yudi mengenai kalau misal di handphone sudah azan, tapi di masjid belum azan. Jawabannya, Pak, cek handphonenya, jangan sampai jamnya maju 1 menit, 2 menit. Ya, itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Apalagi boleh. Tidak boleh Ustaz. Saya gimana Ustaz? Waktunya tergantung waktu masuk salat, bukan tergantung Pak Bilal atau muazin. Karena kadang-kadang di masjid, ya, apalagi di bulan Ramadan besok. Allahumma ballighna Ramadan. Amin ya Rabb. Ya. Di bulan Ramadan, mohon maaf ini sekalian, mudah-mudahan ini pesannya yang disampaikan kepada ketua-ketua takmir masjid di mana-mana melalui TV One ini. Khususnya waktu azan maghrib. Ada beberapa masjid saat sudah masuk waktu azan, Pak Muazzin sama imam sama jemaatul masjid buka puasa dulu. Buka santai, minum, Masya Allah. Mungkin di luar sana ada yang enggak punya handphone, ada yang enggak punya TV, lagi nunggu kok azannya belum ini. Apakah boleh kita buka? Enggak, ini masjidnya belum azan. Berarti azan, mohon ya seluruh masjid, mohon. Kalau muazzin Bilal sudah masuk waktu azan maghrib, boleh minum air sebentar, langsung azan. Setelah azan baru makan. Terus kalau kita udah tahu waktu masuk salat atau waktu masuk azan, walaupun belum dari masjid berkumandang azan, boleh kita mulai salat. Asal pastikan waktunya masuk. Tapi pesan dari saya, jangan sampai 1 menit langsung udah masuk waktu azan, Allahu Akbar, langsung salat. Jangan dulu. Ya, jangan dulu. Awal waktu salat bukan artinya pas azan langsung salat. Masih sampai waktu salat. Selama masih waktu salat zuhur atau asar, 1 jam, 2 jam, belum keluar waktunya. Di awal waktu, masih awal waktu salat. Bukan awal waktu cuman waktu azan saja, bukan. Kalau sudah azan, iqamah, walaupun jamaah misal di kantor, di mana saja mereka melaksanakan salat, ya, itu tetap awal waktu karena belum keluar waktunya. Tapi dianjurkan pas azan kita tinggalkan kerja, siap-siap ya salat sunnah dulu, baru kita melaksanakan salat. Karena salah satu sebab khusyuk dalam salat,
kita mempersiapkan diri sebelum salat. Karena itu ada salat sunnah qabliyah. Kenapa? Supaya kita siapkan jiwa kita sebelum salat. Persiapan ketika iqamah sudah masuk salat, udah hati kita tenang ya. Semoga ya Rabb kita menjadi ahli salat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih Syekhuna Syekh Muhammad Jaber dan juga Ustadz Fauzan Hidayatullah yang telah memberikan tausiah di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dimudahkan dan dikhusyukkan selalu dalam solat kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pemirsa, ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku hari ini. Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah yang dibimbing langsung oleh Koh Dennis Lim. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن أهلنا وأبنائنا وذرياتنا يا الله جدكا كمي كل ورقة كمي أنا كترنا كمي أهل صلاة من دركا صلاة اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من المصلين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ووفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum.